Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Winnie Arianti dengan NIM 181088123200002 dan saya akan mempresentasikan proses serta hasil desain studio perancangan arsitektur 4 saya, yaitu merancang fasilitas perbankan di kawasan industri Liang Anggang. Berikut penjelasannya. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana prasarana serta fasilitas penunjang lain termasuk bank. Bank di kawasan industri ini berfungsi sebagai upaya untuk mendukung peningkatan perekonomian kawasan industri. Kemudian untuk fasilitas perbankan di kawasan industri Liang Anggang, ini jenis bank yang dirasa sesuai untuk kawasan industri Liang Anggang ini adalah bank dengan kantor cabang, dan brand bank yang terpilih itu adalah Bank BRI, Bank Kalsel, Bank Mandiri, serta Bank BNI. Mengapa saya memilih 4 jenis dan 4 brand bank tersebut? Pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan adalah karena kawasan industri ini diperkirakan akan memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan banyaknya kegiatan seperti pusat perdagangan, pusat industri, pendidikan, dan jasa, tentunya menjadikan kawasan industri Liang Anggang memiliki banyak keterikatan dengan sektor ekonomi. Pemilihan 4 brand bank ini berdasarkan visi misi masing-masing bank yang kemudian dirasa sesuai dengan kawasan industri Liang Anggang. Next, kemudian di sini ada existing site. Site ini berada di kawasan industri Liang Anggang, tepatnya di Jalan Padat Karya, dengan karakter tanah merupakan tanah rawa pasang surut. Untuk luasan site terpilih ini adalah 149 meter dikali 90 meter atau 1,34 hektar. Kemudian ada problem seeking. Masalah-masalah yang akan berpengaruh kepada perancangan ini dapat dilihat dari 4 sisi, yaitu dari fungsi, bentuk, ekonomi, serta waktu. Dari segi fungsi itu bagaimana bangunan perbankan yang aksesibel secara publik namun tetap mempertahankan keamanan. Kemudian dari segi form atau bentuk, yaitu bagaimana menyesuaikan bentuk dan citra bangunan dengan karakter kawasan industri yang kaya akan flora endemik yang harus dilestarikan. Kemudian dari segi ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan bangunan perbankan yang efisien secara operasional dan secara profitabilitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan restribusi daerah. Kemudian untuk time atau waktu, yaitu bagaimana bangunan perbankan yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta peningkatan keberlanjutan perekonomian kawasan industri Liang Anggang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah signifikan yang mempengaruhi desain dalam proyek ini nantinya adalah masalah lingkungan dan sosial. Kemudian dari permasalahan ini diterjemahkan lagi dalam permasalahan secara arsitektural, yaitu bagaimana desain bangunan perbankan yang sesuai dengan konteks kawasan industri yang merujuk ke kawasan industri hijau dengan visual yang menarik, sejalan dengan visi kawasan industri Liang Anggang, yaitu terwujudnya kawasan industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sehingga tercapailah suatu tujuan dari perancangan ini, yaitu desain bangunan perbankan yang sesuai dengan konteks kawasan industri yang merujuk ke kawasan industri hijau dengan visual yang menarik, sejalan dengan visi kawasan industri Liang Anggang, yaitu terwujudnya kawasan industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Next, di sini ada analisis internal. Berdasarkan analisis saya terhadap pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, serta dimensi antar ruang, didapat luas total bangunan termasuk sirkulasi adalah 1.800 meter persegi. Kemudian sisa lahan akan dimanfaatkan sebagai area hijau dengan beberapa penataan di dalamnya. Next, di sini kemudian ada analisis eksternal. Berdasarkan analisis saya terhadap eksternal kawasan dan eksternal site, didapat pembagian zonasi site. View masuk pada site berasal dari 2 poin yang kemudian menghasilkan 2 view yang menarik. Focal point pada bangunan ini berupa fasad bangunan ini sendiri. Kemudian untuk sirkulasi kendaraan itu dibuat satu arah dengan jalur masuk ada di sebelah kiri site dan jalur keluar ada di sebelah kanan site. Untuk sirkulasi pengunjung ini dari parkir bisa langsung menuju ke dalam bangunan untuk mempermudah aksibilitas juga. Selanjutnya di sini ada problem solving. Permasalahan desainnya tadi adalah bagaimana desain bank center yang sesuai dengan konteks kawasan industri yang menuju ke kawasan industri hijau dengan visual yang menarik, sejalan dengan visi kawasan industri Liang Anggang, yaitu terwujudnya kawasan industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Karena tadi problem utamanya itu ada di lingkungan dan sosial, maka di sini saya akan mencoba menyelesaikan masalahnya dengan melihat dari segi problem lingkungan, problem sosial, kemudian presiden lingkungan dan presiden sosial. Permasalahan dari segi lingkungan adalah mengenai kurangnya ruang hijau akibat pembangunan kawasan industri yang kemudian menjadi berkurangnya pula flora endemik. Kemudian dari segi sosial, ini jumlah penduduk yang kemungkinan akan meningkat akibat dari adanya lowongan pekerjaan di kawasan industri. Kemudian penduduk yang ada di Kila ini nantinya pasti akan beragam akibat dari migrasi atau perpindahan penduduk yang mereka nantinya akan membutuhkan sebuah ruang komunal untuk mereka saling mengenal satu sama lain. Kemudian di sini muncullah sebuah konsep generator ekonomik yang mana konsep ini menggabungkan antara grand arsitektur dengan generator sebagai penggerak ekonomi Kila yang nantinya akan menghasilkan bangunan yang dapat membawa dampak positif bukan hanya sebatas tuntutan aktivitas perbankan secara fisik di dalam bangunan, tetapi juga berdampak meluas terhadap beberapa aspek akan konsekual akibat adanya kehadiran bangunan ini, seperti berdampak terhadap sosial, budaya, masyarakat yang dapat terus mendukung laju pergerakan perekonomian masyarakat. Konsep ini berfokus pada 3 elemen dari pemecahan masalah, yaitu green sebagai elemen hijau untuk melestarikan flora yang ada di kawasan industri Liang Anggang, kemudian generator sebagai penggerak ekonomi yang merupakan goals dari perancangan perbankan ini. Untuk menerapkan konsep ke dalam perancangan, maka perlu adanya strategi-strategi desain, yaitu dengan aksesibilitas, visual, sustainable, dan efisiensi. Penjabaran dari strategi desain ini nantinya akan ada penguatan akses dengan pembagian zonasi yang jelas antara zona perbankan, zona RTH, zona ATM, dan zona parkir. Kemudian visual bangunan dengan meng-highlight identitas lokal seperti lahan rawa dan flora endemik ini sendiri. Kemudian dari segi efisiensi itu diwujudkan dengan membentuk green community, green building, kemudian juga green energy. Kemudian sustainable yaitu dengan membentuk slope green system. Kemudian di sini ada schematic design. Site berbentuk persegi panjang dengan sisi terpanjang itu berada di bagian depan. Kemudian masa bangunan ini dipisah menjadi 5 bagian, ada 4 bagian bangunan dengan masa yang sama dan 1 bangunan dengan masa yang berbeda dengan tujuan untuk meng-highlight bangunan ini sendiri. Kemudian di antara masa bangunan ini diletakkan pocket park dengan tujuan agar penghijauan pada bangunan bisa lebih maksimal lagi. Pada bagian depan bangunan ini diletakkan juga area untuk keperluan acara gathering dan ruang terbuka yang bisa digunakan untuk area bersantai. Kemudian di sini ada transformasi bentuk. Bentuk yang ditransformasi adalah bentuk kotak. Pemilihan bentuk ini didasarkan pada efisiensi bentuk. Kemudian untuk interaksi langsung antara nasabah dengan tapak sehingga bisa memberikan pengalaman ruang yang berbeda. Kemudian untuk bentuk atapnya merupakan reinterpretasi dari atap rumah adat khas Kalimantan. Bentuk atap ini memiliki nilai tradisional yang bisa menunjang visual dari kawasan. Kemudian untuk inovasi desain, sini saya memberikan inovasi berupa memberikan kesan tersendiri terhadap kondisi tanah rawa kawasan industri Liang Anggang. Kemudian menjadikan lokalitas sebagai unsur terpenting dalam desain yang bisa menunjang visual sebuah bangunan itu sendiri. Selanjutnya di sini saya menghadirkan interaksi langsung dengan flora endemik. Kemudian di sini ada skema penerapan strategi desain untuk aksesibilitas. Ini dapat dilihat pada gambar berwarna biru dan kuning, itu merupakan bangunan utama. Kemudian bangunan ini dapat diakses dengan mudah karena terkoneksi dengan jalan padat karya. Sedangkan untuk akses ke ATM, nasabah bisa masuk dan kemudian memilih ATM apa yang akan digunakan. Selanjutnya bisa langsung lurus ke bagian belakang bangunan dan keluar dari sisi kanan bangunan. Alasan pemisahan ATM dengan bangunan bank adalah untuk mempermudah nasabah karena nasabah tidak perlu masuk ke bank untuk mengakses ATM. Untuk parkir ATM ini sendiri menggunakan parkir paralel mengingat durasi waktu ke ATM juga tidak akan lama. Kemudian untuk penerapan strategi visual, ini bangunan dibuat menarik dengan pemisahan masa bangunan serta dengan penambahan beberapa fasilitas penunjang di dalamnya. Dapat dilihat pada gambar itu untuk warna oranye adalah fasilitas musala, kemudian warna kuning merupakan fasilitas perbankan, warna biru yang di tengah-tengah itu merupakan fasilitas ruang gathering dan food court, warna coklat merupakan area open space, dan warna hijau merupakan area taman rawa dan yang terakhir itu ada warna biru untuk gazebo yang bisa digunakan untuk area diskusi ringan dan lain sebagainya. Kemudian dari segi efisiensi, yaitu bangunan dibuat efisien dari segi energi yang diwujudkan dengan pembentukan komunitas-komunitas hijau, kemudian green building dengan penerapan beberapa elemen hijau ke dalam bangunan, pengolahan open space, dan yang kemudian
energi, yaitu lampu jalan dengan penggunaan solar panel, penggunaan material yang dapat sustainable mengikuti perkembangan zaman. Kemudian pelestarian identitas lokal dengan harapan agar ekologi kawasan industri Liang Anggang dapat terus ada dan terus dilestarikan. Kemudian di sini ada gambar situasi, dapat dilihat bahwa perbankan kawasan industri Liang Anggang ini berada di antara fasilitas keamanan di sebelah kiri yang ditunjuk dengan angka 1, kemudian kantor pos di sebelah kanan yang ditunjukkan dengan pemberian angka 2, serta bagian belakang itu ada fasilitas perumahan. Selanjutnya untuk site plan. Untuk site plan ini sendiri dapat dilihat beberapa bagian dalam site itu ada bangunan utama yang di depannya ada musala dan open space. Kemudian di depannya lagi ada gazebo yang dihubungkan dengan tepian sebagai ciri khas Kalimantan Selatan yang identik dengan lahan rawa. Kemudian di sisi samping ada ATM Center. Di sini juga terlihat untuk kapasitas parkir dalam kawasan ini. Untuk parkir mobil ini tersedia 44 unit dan parkir motor ini tersedia 96 unit. Kemudian beberapa fasilitas pada site ini ada sculptor yang bentuknya menyerupai tumpukan uang dengan perpaduan warna dari semua bank yang ada di kilang. Kemudian juga ada tempat duduk dengan bahan kayu dan beton serta diletakkan di bagian depan bangunan sebagai tempat istirahat atau tempat tunggu supir. Kemudian ada bak pohon dengan bahan kayu dan pemilihan bentuk adalah hiris gagatas untuk menonjolkan nilai tradisional. Kemudian tangga dengan bahan kayu diletakkan di sebelah bangunan. Tangga ini dapat digunakan untuk turun dan berinteraksi langsung dengan lahan rawa kawasan industri Liang Anggang. Kemudian untuk gazebo, ini diletakkan di bagian depan bangunan dengan bahan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk area santai dan diskusi ringan. Kemudian ada juga lampu jalan yang menggunakan solar panel sebagai upaya pemwujudan konsep efisien. Kemudian signage yang terbuat dari perpaduan antar kayu dan beton yang diletakkan di bagian depan kawasan sebagai penanda bahwa kawasan ini merupakan kawasan industri Liang Anggang. Kemudian juga ada kolam yang diletakkan mengelilingi bangunan sebagai upaya untuk menangkal debu sekaligus memberikan kesan sejuk terhadap kawasan industri Liang Anggang. Selanjutnya di sini ada denah. Pada bangunan perbankan ini terdiri dari 2 lantai. Yang pada lantai pertama bagian depan ini merupakan area untuk pelayanan nasabah. Kemudian lantai 1 bagian belakang ini sifatnya lebih private karena berisi ruang penyimpanan. Kemudian untuk di lantai kedua merupakan area back office yang di dalamnya ada ruang rapat, ruang kepala cabang, ruang wakil kepala cabang, dan ruang karyawan. Kemudian untuk fasilitas penunjang ini juga terdiri dari 2 lantai. Yang di lantai pertama itu ada area food court, kemudian di lantai kedua itu ada area gathering. Area gathering ini merupakan area yang biasanya digunakan oleh bank ketika ada acara silaturahmi dengan nasabah. Acara ini biasanya berisi pembagian hadiah kepada nasabah terpilih. Sebut saja di sini Bank BRI yang seringkali mengadakan acara gathering pengundian untuk tabungan Sempedes yang acaranya biasanya disebut Gebiar Sempedes berhadiah. Kemudian ada musala yang terdiri dari 1 lantai. Kemudian di sini ada tampak pada bangunan. Pada bangunan tampak ini menyesuaikan dengan pewarnaan yang dapat menonjolkan karakteristik masing-masing bank dan tentunya akan menunjang visual dari kawasan. Dapat dilihat ini ada tampak keseluruhan, kemudian ada tampak Bank BRI, Bank Kalsel, Bank Mandiri, Bank BNI, fasilitas bersama, musala, serta ATM. Kemudian di sini ada potongan kawasan yang terdiri dari potongan Bank BRI, potongan Bank Kalsel, Bank Mandiri, Bank BNI, fasilitas bersama, musala, serta potongan dari ATM. Di potongan ini dapat terlihat bahwa semua bangunan menggunakan konstruksi panggung sebagai respon terhadap kondisi tanah rawa. Kemudian di sini ada perspektif eksterior. Perspektif interior, ini pemilihan warna dan material pada interior bangunan ini dapat menonjolkan karakter masing-masing bank yang kemudian dapat menunjang visual kawasan. Kemudian di sini ada detail arsitektural, di sini ada kanopi dan kemudian signage karena 2 ini sangat mempengaruhi visual kawasan. Kanopi ini diletakkan di bagian depan bangunan yang memiliki peran selain sebagai peneduh juga sebagai jembatan penghubung antar bangunan. Pemilihan kanopi ini sebagai penekanan untuk desain, fitur, alur, dan detail pada sebuah bangunan. Penanda ini kemudian ada signage atau penanda. Penanda ini diletakkan di bagian depan kawasan yang merupakan panel-panel kayu dengan irama penyusunan menyesuaikan dengan atap bangunan yang ada pada kawasan, sehingga tercipta sebuah keharmonisan antar keduanya. Kemudian juga di antara panel-panel kayu ini diletakkan berupa vegetasi sebagai penunjang konsep green elevator. Dan yang terakhir ini ada detail engineering design.
Saya memilih untuk mendetailkan pondasi karena pondasi merupakan salah satu unsur yang mendukung di kawasan rawa. Pondasi yang saya gunakan untuk bangunan ini adalah pondasi tiang panjang. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar Studio Perancangan Arsitektur 4, Ibu Ira Mentayani, Ibu Naimatul Aufa, Bapak Irwan Yuda Hadinata, serta Bapak Jese Haldiansyah. Juga kepada Ibu Prima Widya Wastuti selaku dosen pembimbing saya. Dan yang terakhir, ini saya ada video hasil render fasilitas perbankan di kawasan industri Liang Anggang. Selamat menonton dan terima kasih.